bukan jalan. Menjalani hidup di kampung tanpa memiliki lahan sendiri seringkali menyulitkan Misri dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Apalagi suami Simah ini hanya sempat menyelesaikan pendidikan sampai tingkat sekolah dasar saja, sehingga ia tak memiliki bekal keterampilan dan ijazah yang memadai. Karena itulah, Misri pun hanya dapat mengandalkan penghasilan dari berburu hasil hutan untuk memenuhi keperluan sehari-hari. Maaf dagang dikit kita ya. Iya, hati-hati pendalan enong. Simah tidak hanya menjajakan kerupuk gadung saja. Teh mau beli kerupuk enggak? Terkadang ia juga membuat variasi olahan gadung seperti kolak gadung alias biji salak. Setiap kali berjualan, Simah memang selalu membawa serta Miska. Ia tak dapat meninggalkan buah hatinya itu seorang diri di rumah. Miska, putri sematawayang Simah dan Misri, kini hampir memasuki usia sekolah. Kang besar kerupuk. Tahun ini Simah berniat mendaftarkan putrinya itu ke sekolah dasar. Namun lagi-lagi ia harus menelan kekecewaan. Hingga saat ini ia masih belum dapat mengumpulkan uang Rp200.000 untuk biaya pendaftaran sekolah. Kalau dagang harus ngajak Miska ikut. Kalau enggak diajak kan suka nangis. Di rumahnya nggak ada yang ngajak, bapaknya nggak ada, kebun ibu nggak ada. Kalau dagang Miska sering rewel. Nah, ada ngelewatin warung, kan dia kita jajan. Kadang belum dapat uangnya. Suka dia nangis kalau nggak dijajanin. Setiap kali berjualan, Simah hanya dapat memperoleh penghasilan rata-rata sebesar Rp15.000. Jumlah yang hanya cukup untuk membeli 1 liter beras dan keperluan dapur. Pendapatan yang tidak menentu ini kerap membuatnya kesulitan menyisihkan uang untuk tabungan. Pernah minjem modal buat dagang, tapi nggak dapat, nggak dikasih karena nggak ada jaminan, kan bapak nggak bisa usaha, takut nggak kebayar gitu. Meski sulit mendapat pekerjaan, Misri tetap berprinsip, ia harus menjadi yang terdepan dalam mencari nafkah. Sebab selaku kepala rumah tangga, dirinya lah yang bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Karena itulah setiap pagi bapak satu anak ini tanpa ragu menjejakkan langkahnya menyusuri hutan untuk mencari gadung. Kalau bapak nyari gadung, kalau dekat saya nggak ikut. Kalau jauh saya suka nemenin karena bapaknya kasihan sendirian. Pekerjaan mencari gadung bukan tanpa resiko. Faktor alam seringkali menjadi tantangan yang tak terelakkan. Kalau cari gadung sore itu, kalau nggak sampai sore takut ada ini hewan-hewan pada keliarannya kalau sore. Makanya sampai jam 1 sampai jam 2 nyari gadung. Umbi gadung merupakan golongan tanaman tropis yang tersebar di berbagai negara, mulai dari dataran India hingga ke Asia Tenggara. Terdapat 2 jenis tanaman gadung, yaitu gadung putih dan kuning. Dibandingkan dengan yang putih, jenis gadung kuning umumnya memiliki buah yang lebih besar dan padat umbinya.
Jenis gadung kuning inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh istri Misri untuk diolah menjadi camilan. Namanya juga ini tak apa, hutan, gerasak kusuk ke situnya. Waktu pulang nggak tahu jalan.